Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata muqaddimah yang patut dikatakan kecuali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mungkin kita mengatakan syukur satu hari cuma satu kali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat 24 jam dalam sehari, bahkan seumur hidup kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Maka tidak ada salahnya ketika kita selalu berbicara bersyukur. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur nih pasti akan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat-nikmatnya. Seseorang yang tidak pernah bersyukur, dia akan menyesal ketika nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan telah dicabut. Maka ketika itulah orang yang tidak pernah bersyukur akan merasa daripada begitu pentingnya, begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari diberikan kepada kita. Jadi bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari, setiap saat, dimanapun, apapun keadaannya, maka kita pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab daripada Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan, nomor daripada 224, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu." Dalam hadis ini Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita memuliakan daripada ulama. Agar bagaimana kita memuliakan daripada ulama. Kenapa kita harus memuliakan daripada ulama? Kenapa kita harus memuliakan daripada orang-orang yang mengetahui daripada alim terhadap ilmu agama? Karena ulama adalah pewaris daripada para nabi. Dan barang siapa yang memuliakan daripada ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka sudah otomatis hadirin, siapa saja yang memuliakan Allah, siapa saja yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Begitu juga siapa saja yang mengagungkan, yang memuliakan daripada ulama-ulama, entah ulama di kampung kita, entah ulama dimanapun berada, maka kita muliakan. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang alim, akan tetapi ketika kita memuliakan daripada orang alim, orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan kita. Jangan sampai kita membenci daripada ulama atau calon daripada ulama. Bahkan dikatakan siapa saja yang membenci daripada ulama, maka tidak ada keturunannya yang akan menjadi ulama. Siapa saja yang membenci daripada calon ulama, maka juga seperti itu. Walaupun dia ulamanya seperti apa, jangan kita membencinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak mengeklaim bahwasanya dia sesat, dia syuk, dia ini, dia itu. Kalau manusia biasa seperti kita yang awam, jangan kita menyesatkan atau mengkafirkan orang lain, apalagi ulama-ulama. Karena darahnya ulama
adalah beracun hadirin. Ketika kita menggibahnya atau kita benci kepadanya, maka timbal baliknya adalah kepada kita sendiri. Kesusahan-kesusahan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bagaimana kita memuliakan ulama-ulama kita? Orang yang memuliakan ulama pasti akan Allah Subhanahu wa taala muliakan juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ulama kita caci. Sekarang banyak ulama dipenjarakan, ulama dihujat, ulama diadu domba, ulama dibilang ini, dibilang itu. Bahkan juga para habaib juga dibilang ini, dibilang itu, dihujat, dicaci maki. Orang yang seperti ini, orang yang selalu membenci daripada ulama, bisa dipastikan hidupnya tidak akan berkah. Bisa dipastikan seperti itu hadirin. Karena banyak sekali hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang daripada memuliakan ulama. Jangan sampai kita menghujat, menggunjing, terutama habaib yang alim, yang betul-betul di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kata-kata singkat daripada pembahasan kita pada malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.